Kali ini kita akan bahas salah satu fitur yang ada di dalam NAT, yaitu PAT atau Port Address Translation. PAT ini merupakan salah satu fitur yang ada di dalam NAT. Tugas atau fungsinya itu selain mentranslasikan alamat IP, dia juga mentranslasikan port number. Contoh kita lihat di sini, ini adalah contoh penggunaan source NAT tanpa PAT. Kita hanya punya satu IP public 201.1.1. Kita ingin mentranslasikan semua klien yang ada di jaringan lokal kita. Contoh di sini ada 3 klien. Ketika 3 klien tersebut berkomunikasi dengan jaringan internet atau jaringan yang ada di internet, tentunya source NAT itu akan membuat session seperti ini. Contoh, klien yang IP-nya 21 ini menghubungi internet, sedangkan source portnya itu 80. Klien 2 ini source portnya itu 9199. Klien 3 ini source portnya itu 8000. Nah, di sini kan ada 2 klien yang portnya sama, sementara jumlah IP-nya itu cuma 1. Maka si klien yang kedua ini dia tidak bisa terkoneksi dengan si server yang ada di internet, karena IP dengan port 8000 di router atau firewall ini itu sudah tidak tersedia. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita bisa menggunakan yang namanya PAT tadi. Jadi ketika kita menggunakan PAT, contohnya di sini, sekarang semua port diubah ke port baru, sehingga nantinya ketika ada klien atau PC yang terhubung ke internet menggunakan source port yang sama, itu tidak masalah karena akan di generate port baru seperti ini. Ini contoh tampilan security flow sessionnya. Jadi dengan PAT ini ada satu IP bisa menampung sekitar 65.000 session. 65.000 session itu cukup banyak untuk melayani traffic dari jaringan lokal ke internet. Di perangkat Juniper, PAT itu sifatnya opsional ya, artinya boleh digunakan atau boleh tidak, kecuali untuk source NAT itu otomatis terkonfigurasi, dan untuk source NAT yang menggunakan interface egress interface itu wajib pakai PAT. Nah, yang ini adalah contoh penerapan PAT di destination NAT. Jadi kasusnya masih sama, kita hanya punya satu IP address, tetapi di jaringan lokal kita punya 3 server yang tiga server web yang tiga-tiganya ingin diakses dari internet. Kita bisa memanfaatkan port address translation untuk membuat translasi IP dari IP public ke jaringan lokal ini. Contoh di sini adalah IP 200.1.1.1. Port 1111 itu ditranslasikan ke 10.1.1.21 port 80. Port 2222 itu ditranslasikan ke IP 10.1.1.22 port 80 juga, dan yang port 3333 itu ditranslasikan ke port 80 di IP 10.1.1.23 ini harusnya. Jadi hasilnya harusnya seperti ini. Jadi ada 3 flow session. Setiap port itu nanti diarahkan atau ditranslasikan ke IP yang berbeda. Nih, 21, 23 dan 22. Oke, itu dia penjelasan terkait PAT. Di video berikutnya kita akan coba implementasikan NAT di perangkat Juniper SRX.